Temanya pada kali ini menapaki senyum dan air mata Nabi. Yuk kita melewati lorong sejarah, lorong waktu. Kita liatin senyumnya Nabi kapan aja. Kita liatin air mata Nabi kapan aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, para sahabat meriwayatkan tentang senyumnya. Falaqad ra'aitu wa ma ra'aitu ahadan aktsar wa abha ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, saya udah ketemu banyak orang. Saya nggak pernah lihat seseorang lebih banyak senyumnya, sekaligus lebih indah senyumnya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak senyumnya, senyum aja Nabi itu begitu. Saudara sekalian, Abu Dzar Al-Ghifari alaihi ridwanullah meriwayatkan, katanya Abu Dzar, satu hari saya pulang ke rumah habis selesai sholat subuh. Saya ketuk pintu, saya ucap salam, istri saya buka, saya senyum sama dia, kemudian saya bilang, apa kabar kamu hari ini? Anak-anak udah pada bangun. Senyum. Kamu hari ini masak apa? Senyum. Istrinya bilang, saya jawab satu-satu, tapi sebelumnya saya tanya dulu, kamu senyum-senyum dari tadi itu kenapa? Dia bilang, hakadza ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya lihat dalam diri Nabi besar Muhammad. Jadi ceritanya Abu Dzar lagi belajarin caranya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, kehidupannya Nabi Muhammad. Jadi satu-satu tiap hari dipraktekin. Lihatin, oh Nabi kalau masuk ruangan kaki kanan. Udah tuh hari itu terus saja masuk ruangan kaki kanan, masuk ruangan kaki kanan, masuk ruangan kaki kanan. Satu hari itu dikerjain. Besok harinya lagi dilihatin lagi, Nabi kalau keluar kaki kiri, kerjain lagi. Tambahan yang kemarinnya nggak dilupain, tambahin lagi. Nabi Muhammad apa-apa kanan duluan, dikerjain lagi. Nabi Muhammad nggak pernah makan berdiri, Nabi minumnya juga duduk, dikerjain. Terus tiap hari nambah amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu hari apalagi ya? Abu Dzar perhatiin, subhanallah, subhanallah, di depan mata kok enggak kepikiran. Dikerjakanlah sunnah tersebut. Katanya Abu Dzar, hakala ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya lihat dalam diri Nabi Muhammad. Nih Bu, sunnahnya Nabi Bu. Ma tahaddatsa bi haditsin illa wa tabassam. Tidaklah Nabi mengutarakan sesuatu, tidaklah Nabi berbicara sesuatu melainkan diiringinya dengan senyuman. Ya, Nabi kalau ngomong sambil senyum gitu ya, agak susah terutama buat yang biasa cemberut. Lagi bahas senyumnya Nabi aja dia nggak senyum-senyum kayak tadi. Terus ada yang bawa air, kelihatannya dingin tuh, enak tuh. Ya, lagi bahas senyumnya Nabi besar Muhammad. Aku tidak pernah melihat seseorang lebih sering senyum daripada Nabi Muhammad. Katanya para sahabat, aku tidak pernah melihat seseorang yang senyumnya lebih indah daripada Nabi Muhammad. Udah emang cakep Bu Nabi itu, cakep. Hidungnya kayak huruf nun, kayak huruf alif.
Maaf ya, ini udah majelis saya terakhir nih. Jadi dengan sisa-sisa tenaga, dengan sisa-sisa suara, sisa-sisa energi, insya Allah biasanya yang terakhir itu dapat hadiahnya paling banyak. Hadiah dari Allah yang diturunkan mudah-mudahan paling banyak. Istilahnya dalam bahasa Arab khitamuhu misik, yang paling akhir itu yang paling cakep. Insya Allah, mudah-mudahan karunia dari Allah paling cakep buat kita pada hari ini. Amin, amin. Masuk bawa dosa, keluar bawa ampunan. Masuk bawa aib, keluar aib-aibnya sudah ditutup Allah Subhanahu wa taala. Masuk bawa hajat, keluar hajat kita sudah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Keluar bawa masuk bawa penyakit-penyakit hati, keluar dengan kebersihan hati. Masuk bawa ketidakmengertian, keluar dengan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk bawa cinta ke Nabi Muhammad, keluar bawa cinta yang lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya tadi salah ngomong di mana tuh? Nabi Muhammad itu cakep teman-teman. Alfiyul anfi, mimiul fami, nuniyul hajib. Hurufnya, hidungnya seperti huruf alif. Kan salah lagi. Hidungnya seperti huruf alif. Kecil mancung, enggak kayak hidung saya. Saya udah ngaca, hidung saya mirip huruf apa ya? Ternyata huruf ta. Nuniyul hajib, alisnya seperti huruf nun. Mimiul fam, bibir beliau seperti huruf mim. Enggak tipis bibirnya, merah, merekah, cakep. Bahkan sampai tuanya Nabi Muhammad bibirnya merah. Saudaraku sekalian, rambutnya ikal, sangat hitam. Ketika meninggal dunia, ubannya ada 21 lembar, 21 helai di kepala beliau radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Giginya putih kecil-kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya lebih kebulat daripada lonjong, jadi lebih bulat ya. Orang melihat Nabi Muhammad itu kebayangnya, ya Allah cakep banget kayak purnama. Makanya suka diibaratkan beliau itu seperti purnama. Anta syamsun, anta badrun. Engkau seperti matahari, engkau seperti rembulan. Badr itu rembulan, purnama. Jadi bulan tuh kalau dalam bahasa Arab beda-beda. Sabit hilal, kalau purnama badr. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad dilihat mukanya aja udah cakep, apalagi senyum. Dan Nabi Muhammad senyumnya murah sekali. Teman-teman, senyum itu menaikkan level kecantikanmu. Orang itu cakep, kalau senyum tambah cakep. Orang, mohon maaf, jelek, kalau senyum lumayan. Kalau udah orang jelek cemberut terus, ya Allah. Itu ya, jadi kebayang kenapa Allah jadikan malaikat penjaga neraka, malaikat Malik itu mukanya emang cemberut aja. Jangan sampai orang lihat kamu yang kebayang malaikat Malik.
wah kamu kayak malaikat. Udah seneng nih, malaikat Malik, ya Allah. Apalagi malaikat Malik ya, bukan. Terus malaikat siapa? Israel. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senyum terus. Nabi lihat siapa aja senyum, Nabi lihat siapa aja senyum. Saudara sekalian, Nabi lagi bercanda senyum Nabi Muhammad. Ustazah, Nabi bercanda nggak? Bercanda. Nabi Muhammad bercanda. Jadi kamu kalau ngebayangin hidupnya Nabi kayak yang tegang terus gitu, enggak. Nabi Muhammad tuh banyak bercandanya. Nabi juga bahkan dibercandain sama sahabat-sahabatnya. Nabi pernah bercanda ketika ada seseorang bilang, Rasul doakan saya mau pergi dagang. Kata Nabi Muhammad, ya semoga daganganmu berkah. Kamu pergi dagang naik anaknya unta kan? Enggak Rasul. Naik apa? Naik unta. Emang unta anaknya sapi? Ya kan unta juga anaknya unta. Betul enggak? Oh iya sih Rasul. Ada lagi seorang perempuan gitu, dia bilang, udah habis ngobrol sama Nabi Muhammad bilang, kirim salam ya buat suami kamu. Lebih ke Rasul, suami kamu yang ada putih-putih di matanya itu kan? Dia pulang ke suaminya, dia bilang, coba lihat mata kamu, emang kenapa? Nabi Muhammad tadi kirim salam sama kamu. Waalaikumsalam. Kok langsung lihat mata saya, kenapa? Kata Nabi Muhammad, kamu orang yang di matanya ada putih-putihnya. Kata dia, emang kamu pikir mata saya hitam semua? Iya juga ya. Jadi dia pikirnya di hitam-hitamnya matanya ada putih-putihnya gitu, padahal maksudnya Nabi ya di matanya. Atau di bercandaannya Nabi Muhammad yang terkenal, sering banget ini diceritakan, tentang seorang nenek yang minta doa sama Nabi buat masuk surga. Udah tahu? Oke, saya nggak usah cerita. Oh belum, silahkan yang tahu cerita sama yang belum tahu. Ada nenek-nenek bilang sama Nabi, Rasul doakan saya biar masuk surga. Nabi Muhammad bilang, aduh bu, maaf, di surga nggak ada nenek-nenek. Oh Rasul, beneran Rasul, serius di surga nggak ada nenek-nenek? Betul bu, di surga nggak ada nenek-nenek. Oh Rasul, nangis-nangis dia. Kata Nabi Muhammad, iya bu, ibu kalau masuk surga muda lagi. Ya Rasul, saja. Candanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah lagi Nabi Muhammad dibercandain sama sahabat-sahabatnya. Ada Sayyidina Ali, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat yang lain lagi makan kurma. Sayyidina Ali mau bercandain Nabi Muhammad dengan cara Sayyidina Ali makan kurma, tapi bijinya ditaruh di bijinya Nabi Muhammad. Yang Nabi sambil ngobrol nih, kayak kelihatan enggak gitu, enggak apa namanya, enggak terasa gitu. Jadi sama Sayyidina Ali kurmanya, biji kurmanya yang udah dimakan digeser ke biji kurmanya Nabi Muhammad, kayak mau ngasih kesan Nabi Muhammad makan kurmanya banyak banget, kayak mau kesan begitu gitu. Nabi begitu sadar apa yang dibuat sama Sayyidina Ali, sebelum Sayyidina Ali bilang, lihatin Nabi deh makan kurmanya paling banyak, sebelum begitu Nabi Muhammad udah bilang duluan, lihatin Ali deh, dia makan kurma sama biji-bijinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad senyum, tertawa, menghadapi siapapun aja. Yang ajaib adalah bahwa bahkan ketika ia disakiti, tak hilang senyum di wajahnya. Kalau kamu
dengar kisah tentang seseorang yang selalu tersenyum, maka aku sampaikan padamu bahwa Nabi Muhammad tersenyum bahkan di saat ia disakiti. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Katanya para sahabat tentang Nabi Muhammad, in udhi, Nabi itu kalau udhi diganggu orang, ya'fu, beliau memaafkan, wala yu'aqib, dan gak pernah bales, tidak bahkan lewat doa. Ini saya kasih tahu, Nabi kalau disakiti tidak membalas, memaafkan, tidak membalas bahkan dengan doa. Karena banyak diantara kita nih yang bilang, saya sih nggak mau balas, tapi malam-malam, ya Allah, bukankah engkau tidak pernah tidur ya Allah? Kemanakah engkau saat aku disakiti ya Allah? Udah kayak si paling terdolimi. Masya Allah, Masya Allah. Ada juga yang gini nih, saya sih nggak balas apa-apa ya di dunia, tapi kan balasan akhirat itu nyata. Tar di akhirat saya mau tuntut dia. Kamu maafin apa enggak? Maafin saya. Dia maafin tapi modelannya niat begitu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bukankah karma itu nyata ya Allah? Nih katanya nih, ini ya, ini nih menurut saya salah satu dari kesesatan berpikir. Ini saya kasih tahu, ada banyak orang yang bilang begini nih, dia menyakiti saya, tenang, ada karmanya, nanti satu hari dia akan disakiti lagi, kan begitu? Kamu nggak mikir apa? Bisa jadi sekarang kamu disakiti adalah karena perbuatan kamu di masa lalu. Lah kok bisa kamu mikir itu buat orang lain tapi nggak bisa mikir buat diri kamu sendiri? Bisa jadi yang sekarang kamu disakiti adalah karena kamu menyakiti orang lain di masa kemarin-kemarin itu gitu. Jadi bismillah, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad kalau disakiti senyum tak hilang dari bibir beliau. Sayyidina Ibnu Mas'ud bercerita. Siapa tuh Ibnu Mas'ud, Ustazah? Pendek orangnya, suaranya cakep, baik banget orangnya. Jadi kalau ketemu orang baik, suaranya bagus, pendek, kayak Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, idza qara'tumul Qur'an faqra'u ala qiraati Ibnu Ummi Abd. Apabila kalian baca Quran, bacalah dengan cara bacanya Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Ummi Abd mendedikasikan dirinya untuk berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul, saya kerja dengan engkau aja boleh gak Rasul? Gak usah dibayar, yang penting saya izinkan berkhidmah kepadamu ya Rasulullah. Nabi senang sama dia, sayang, bolehin. Jadilah Ibnu Mas'ud khidmah, bagian bawa sendal, bagian bawa barang-barangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa lihat berbagai macam hal aneh-aneh, berbagai macam hal indah-indah dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, sahabat tuh ada yang pernah nanya kayak begini, Ibnu Mas'ud, Nabi tuh kalau di tengah perjalanan gitu mau buang hajat gimana sih? Pertanyaan sahabat kadang-kadang aneh-aneh juga nih. Katanya Ibnu Mas'ud, Nabi selalu mencari yang tertutup. Nabi Muhammad baru buka
auratnya ketika sudah sampai di tempat tersebut, enggak dari jauh udah cincing-cincing gitu ya. Saya suka lihatnya tuh ibu-ibu tuh, bukan yang di Jogja, bukan. Yang di Jogja enggak ada bedanya. Kamar mandinya masih di mana? Udah ya Allah, tarik-tariknya udah dari kapan tahu? Masya Allah. Kadang-kadang wudhu tuh di tempat wudhu masjid, begitu kan ya? Kadang-kadang tempatnya nggak tertutup antara laki dengan perempuan, masih bisa kelihatan gitu. Kalau ini cuci kaki nih terutama nih, panjang bener, tinggi banget, naikin baju ya jangan, jaga aurat, penting ya teman-teman sekalian. Katanya Ibnu Mas'ud, Nabi selalu mencari tempat yang tertutup. Pernah satu waktu Nabi Muhammad nggak ada tempat tertutup, akhirnya Nabi panggil pepohonan, pohon datang. Nah, disebutkan nih dalam Burdah, ja'at bida'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ja'at li da'watihil asyar, datang untuk panggilannya Nabi Muhammad pepohonan. Sajidatan, mereka sujud di hadapan Nabi. Tamshi ilaihi ala saqin, mereka berjalan menuju Nabi Muhammad nggak pakai betis, melainkan dengan akar-akarnya. Begitu nyampe depan Nabi, hadisnya sahih, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mau buang hajat tapi nggak ada tutup, Nabi panggil pepohonan. Jadi sekalian saya muliakan, yang saya mau ceritakan sama kamu adalah bahwa Ibnu Abbas bercerita, Nabi lagi jalan sama saya, tapi jalannya saya selalu agak di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba datang seseorang, nggak ngerti akhlak orangnya, orang yang nggak ngerti sopan santun, nggak ngerti etika, datang dari Badu dan juga datang dari udik, dari daerah kampung yang memang nggak ngerti etika gitu ya. Ada banyak orang-orang dari Badu, dari orang Badui ya, yang Nabi Muhammad sayang sama dia, yang juga punya cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tapi yang ini enggak. Jadi konsentrasinya bukan badunya ya, bukan baduinya, bukan. Karena banyak yang badui yang Nabi Muhammad sayang sama dia, dan orang itu juga, mereka juga sayang sama Nabi Muhammad. Yang ini enggak. Udahlah, orangnya enggak punya etika, enggak punya cinta pula. Kita nih sama Nabi Muhammad mesti punya dua-duanya. Mesti punya adab sama Nabi Muhammad, etika sama Nabi Muhammad, rasa hormat sama Nabi Muhammad, sama yang keduanya kita mesti punya cinta. Kalau kehilangan, sebaiknya kamu tetap punya salah satunya. Jangan sampai udahlah nggak punya hormat, nggak punya cinta pula, bahaya. Kalau kamu mau kehilangan, lebih baik kamu kehilangan adabnya kurang tapi cintanya masih banyak, itu masih termaafkan. Karena orang kalau cinta walaupun kurang adabnya, nanti bakalan belajar adab dengan sendirinya. Nanti lama-lama bisa belajar adabnya. Ini orang dua-duanya nggak punya, teman-teman, nggak punya adab, nggak punya cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi jalan, ketiba dari belakang, dia seret, dia tarik ujung surbannya Nabi Muhammad SAW. Dan itu pinggirannya kainnya tuh terdiri dari wol, ya. Jadi di pinggirannya ini nih kayak semacam dibakar gitu.
Pernah tahu kalau kayak karpet atau apa dari wall atau apa tuh selimut biasanya kalau dari wall itu kan ujungnya tuh dibakar biar nggak semrawut. Nah itu kayak begitu, jadi tajam bener gitu. Dia seret, dia tarik, dia hentakkan sama dia ujung surbannya Nabi Muhammad SAW sampai merah lehernya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ibnu Mas'ud sampai kaget banget, ya ampun nih orang, kenapa bisa kayak begitu? Ditarik, dihempaskan sampai nabinya muter gitu. Dari kencengnya tarikannya itu sampai nabinya muter, sampai ngadep ke orang ini. Ya Muhammad, ambil tarik gitu ujung surbannya. Nabi set ngadepin dia. Kata Ibnu Mas'ud, yang ajaib adalah ketika Nabi menghadap kepadanya, senyuman merekah di wajah Nabi besar Muhammad. Ini nih yang ajaib dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini nih teman-teman sekalian, orang itu kalau baik spontannya belum tentu baik, tapi kalau dia terus baik, terus baik, terus baik, dia tambah baik, tambah baik, tambah baik, sampai lama-lama spontannya pun baik. Makanya kalau kamu lihat orang spontannya baik, paniknya baik, nah itu berarti orang baik beneran itu. Udah sampai spontannya, paniknya, kagetnya dia tetap baik, itu udah juara dia. Sedikit sekalian, Nabi Muhammad ditarik seperti itu sampai merah leher beliau, sampai ngadep ke orang itu. Yang pertama kali aku saksikan, kata Ibnu Mas'ud, adalah senyuman merekah di bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu ngadepin orang itu, si tidak punya akhlak, si tidak punya cinta ini, Nabi senyum kemudian bertanya, "Labbaik wa sa'dik." Labbaik, apa yang bisa aku bantu untukmu? Ati mimma qad a'taqallah, bagi dong Rasul yang sudah Allah bagi buatmu. Kayak kalau kita bagi duit dong Ustazah, soalnya kan duitnya banyak, kayak semacam itu gitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, udahlah nggak akhlak, nggak adab, nggak cinta, ternyata cuman mau minta-minta. Kamu kalau ngadepin orang kayak begini gimana kira-kira? Ya Allah. Tapi Nabi kemudian ambil sesuatu dari sakunya, kasihin, sambil nanya, ini akhlak ya, sambil senyum dan sambil nanya, "Hal yakfik?" Apakah ini cukup untukmu? Segini doang Rasul, ya kurang lah. Nabi ambil lagi, kasihin lagi sama dia, "Hal yakfik?" Cukupkah itu untukmu? Ya kurang lah Rasul, segini doang. Nabi nanya sama Ibnu Mas'ud, "Kamu punya Ibnu Mas'ud?" Karena Nabi udah habis nih yang disaku. Ibnu Mas'ud sambil keberatan gitu. Ada tuh kan ibu-ibu yang kalau disuruh keluarin duit kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa, berat banget gitu, kayak mau hilang separuh nyawa nih. Ya Allah, ada yang pas jalan tuh kotak sedekah itu, kotak amal masjid, pas lewat depan dia disenyumin dia. Tanya sebelah, "Kamu kok senyum gitu?" "Senyum itu kan sedekah." Dari nggak mau ngeluarin duit dia senyum sama kotak amal. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat sifat pelit dari diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga sekalian, Ibnu Mas'ud ngasih walaupun berat, bukan berat ngeluarin duitnya apalagi diminta sama Nabi Muhammad, berat sama sikapnya orang tersebut yang kurang ajar sama Nabi Muhammad, tapi Nabi kasih kepada orang tersebut sambil nanya, "Hal yakfi?" Cukup gak buat kamu? Belum Rasul,
gak cukup nih segini doang. Saya Rasul punya keluarga banyak Rasul. Keluarga saya jualan penderitaan. Ada di sini suka jualan penderitaan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Kita nih nggak boleh jualan penderitaan. Kita itu kalau mau jualan karunia Allah buat kita. Kata Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kamu terhadap kesenangan yang Allah berikan, fahaddits, ceritakanlah. Maksudnya diceritain gimana? Sedekahin. Biar orang merasakan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadamu. Gak boleh kita jualan derita. Bolehnya adalah jualan kebahagiaan dengan cara membagikannya kepada orang lain. Teman-teman sekalian, dibawa nih sama Nabi Muhammad ke rumahnya. Itu Nabi keluarin barang. Kata Nabi Muhammad, hal yakfi, cukup gak? Belum Rasul. Nabi masuk lagi, hal yakfi, cukup gak? Belum Rasul. Nabi keluarin sampai dia udah susah juga mau bawanya. Terus dia bilang, iya deh kayaknya cukup deh Rasul. Dan itu kata Ibnu Mas'ud, gila emang Nabi Muhammad nih, juara nih Nabi Muhammad nih, dahsyat nih Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Semua hal itu Nabi Muhammad lakukan dengan tanpa kehilangan senyum di bibir beliau. Cakep. Mudah-mudahan bisa nyontohnya. Mudah-mudahan bisa nyontohnya. Bu, ayo belajar. Senyum, latihan. Ntar pulang-pulang nih ngaca senyumnya yang paling manis yang kayak gimana. Latihan senyum. Nanti ngadep suaminya senyum. Suamimu ya, bukan suami orang. Suami orang gak perlu kamu senyumin. Teman-teman saya sekalian, kalau ketemu sama anak-anak senyum, belajar senyum. Ibu ketemu anaknya senyum, kan seneng tuh, ya kan? Jangan sampai keluarga kita kalau ditanyain nih ibarat film, genre kamu nih, film kamu nih apa? Dia bilang horor. Kata suami, saya ngelihat film horor nggak ada takutnya saya. Kenapa gitu? Semenyeramkannya hantu di film. Istri saya jauh lebih menyeramkan lagi. Anak-anak tiap ketemu sama ibunya serem. Waduh, jangan begitu. Nabi Muhammad menebarkan senyuman kepada siapapun saja. Semoga bisa nyontohnya. Amin. Kalau kamu sudah tahu senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang yuk kita menapaki, sedikit waktu tersisa kita menapaki bagaimana air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu kana bakka. Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang banyak nangisnya. Ustazah senyum apa nangis nih? Nabi katanya tadi banyak senyumnya Ustazah, terus sekarang banyak nangisnya juga. Ibu-ibu sekalian, Nabi ngadepin orang banyak senyumnya, tapi Nabi terutama di saat malam-malamnya banyak berisi dengan tangisan dan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Nabi banyak nangis. Di malam perang Badar Nabi Muhammad nangis ketika berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya masuk ke tenda, di dalamnya ada Nabi Muhammad lagi nangis, sampai kedengeran dari dadanya suara kaghalayanil ma, seperti air sedang mendidih. Nabi Muhammad doa. Ya Allah, menangkan umat Islam, ya Allah, menangkan umat Islam, ya Allah, menangkan umat Islam. Itu sampai para ulama menyebutnya sebagai doa yang mengguncang arsy. Allah melihat air mata Nabi Muhammad. Kemudian Allah berkata, aku akan bantu pasukanmu besok Muhammad dengan 3.000 pasukan dari langit, 3.000 pasukan malaikat dari langit.
Makanya perang Badar itu menang. Padahal jumlah pasukan Islam 313 orang saja. Ini kayak segini nih kali nih ruangan ini nih. Teman-teman sekalian, 313 orang melawan pasukan kafir Quraisy 1000 orang. Jadi kalau mau menang satu orang mesti ngelawan 3 orang minimal. Tapi hari itu perangnya menang gilang gemilang karena dibantuin sama para malaikat. Para sahabat sampai ditanya, kalian berasa gak sih waktu perang Badar dibantuin malaikat? Berasa banget lah, pedangnya belum nyampe orangnya udah jatuh. Nggak mati. Masya Allah. Baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tangisannya bikin nangis malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Apa sih yang ditangisi sama Nabi Muhammad? Umatnya. Nabi itu kalau malam, yang cerita Sayyidina Bilal. Kata Sayyidina Bilal, saya kalau pagi hari sebelum azan, saya akan masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Saya akan kasih tahu, Rasul sudah datang fajar. Kadang Nabi lagi baring miring. Nah, itu antara sholat malamnya Nabi udah panjang, Nabi jelang fajar itu tidur miring beberapa menit aja, sebentar gitu. Ada bacaan-bacaannya, Allahumma robba Jibril Mikail Israel gitu. Ada bacaan-bacaannya yang dibaca tuh di waktu miring tersebut. Saudara sekalian saya muliakan, dibilang kadang-kadang saya dapetin Nabi Muhammad sedang sholat. Sayyidina Bilal kalau mau ngasih tahu udah subuh nih Rasul, atau udah hampir subuh nih Rasul gitu. Itu Sayyidina Bilal masuk ke rumah Nabi. Sayyidina Bilal cerita paling sering saya dapati Nabi Muhammad sedang menangis berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Bilal, kalau ngelihat kayak gitu nggak tega saya rasanya. Nabi Muhammad bengkak kakinya karena kebanyakan sholat malam. Kemudian sesudahnya Nabi Muhammad berdoa dengan linangan air mata, dengan dada yang turun naik, dengan suara yang sesenggrukan. Apa yang diminta Nabi Muhammad? Menurutmu apa? Minta kekuasaan? Enggak. Minta jabatan? Enggak. Minta biar negara Islam jadi besar? Enggak. Minta diberi kekayaan yang sampai bikin umat Islam jadi dipandang karena kaya? Enggak. Minta apa? Keselamatan buat anak cucu? Bukan. Apa yang diminta sama Nabi? Diceritakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah. Bu, Kak, satu hari katanya Sayyidah Aisyah, kuntu farahtun Nabi SAW data yaumin. Satu waktu saya bikin senengnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi itu kalau dikasih hadiah, dikasih sesuatu sama orang, innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Nabi menerima pemberian dari orang dan membalasnya. Ngebalasnya nggak selalu harus dengan barang atau dengan hadiah uang atau apa, tapi seringkali yang lebih mahal daripada itu berupa doa. Hari itu gitu, Nabi disenengin sama Sayyidah Aisyah. Nabi angkat tangan, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat ma akhirat ma alanat ma asrat ma alimat ma lam ta'lam. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah ya Allah, yang lalu-lalu ataupun yang baru-baru. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah ya Allah, yang dia tahu, yang dia nggak tahu. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah, yang dia tampakkan ataupun yang dia sembunyikan. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah, yang dia lakukan sendirian atau yang dia lakukan bersama-sama dengan orang lain. Ampuni dosanya Aisyah. Sayyidah Aisyah didoain kayak begitu, seneng banget. Saya bayangin kalau saya didoain kayak begitu, ya Allah, seneng banget. Sampai merah mukanya Sayyidah Aisyah dari senangnya. Senyum Sayyidah Aisyah.
Humaira, beliau kalau seneng pipinya kemerahan. Nabi nanya, farihti bidu'ai ya Aisyah, kamu nih seneng karena dengar doa saya wahai Aisyah? Lebih Rasul, ini hari kayak hari lebaran buat saya. Lebaran kalah Rasul dari hari ini Rasul. Seneng banget saya Rasul. Makasih ya Rasul. Nabi Muhammad bilang, ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wah fi kulli laylah li ummati. Aisyah, saya doa dengan doa yang semacam ini tiap malam buat umat saya, buat kita semua, buat saya, buat kamu. Selagi kita di hati kita ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Nabi di masa hidupnya, linangan air matanya mendoakan kita, ya Allah ampuni umat saya yang sudah ada ini ataupun yang akan datang, ya Allah. Kita tuh di antara umatnya yang akan datang pada masa itu, yang masih ke depan. Kita belum lahir, maka emang beruntung banget nih kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bilang, tuban liman ra'ani wa amana bi, beruntung orang yang melihat aku dan beriman padaku. Tsumma tuba wa tuba liman lam yarani wa amana bi, dan beruntung dua kali keberuntungan bagi orang yang tidak melihat aku, tidak sempat berjumpa denganku, tapi beriman padaku. Salah satu dari keberuntungannya adalah kita belum lahir, doa kita udah sampai. Kita belum ada nih, kamu nih sekarang nih yang masih belum menikah, kamu, anak kamu udah pernah belum kamu doain? Nah, Ustazah nikah aja belum, mau doain anak gimana sih Ustazah? Nabi Muhammad, kamu belum ada, Nabi udah doain kamu. Ya Allah, umat saya yang nanti ada, ya Allah, yang sekarang belum ada, umat saya yang nanti ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Mungkin nggak tahu mereka ya Allah, mungkin juga tahu tapi mereka dikalahkan sama hawa nafsu. Ampunin ya Allah, ampunin ya Allah, ampunin ya Allah. Dengan linangan air mata Nabi Muhammad memintakan untukmu, jika kamu ingin menapaki air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kusampaikan padamu bahwa yang paling mengalirkan banyak air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang kembalinya tentang kita umatnya. Nabi itu sensitif terhadap urusan kita umatnya. Urusan yang lain-lain, Nabi disakiti orang, Nabi dipukul orang, Nabi diinin orang, maafinnya gampang, kayak hatinya ringan aja gitu, nggak sensitif, gampangan tersinggung. Tapi kalau udah urusannya buat umat, ya Allah kesianin umat saya, Allah kesianin umat saya, Allah. Wahai Muhammad, mauan setengah umatmu atau syafaat? Syafaat ya Allah. Muhammad, mauan setengah umatmu masuk surga atau syafaat? Syafaat ya Allah. Mauan 2/3 umatmu masuk surga atau syafaat? Syafaat ya Allah. Mauan 3/4 umatmu masuk surga atau syafaat? Syafaat ya Allah. Kenapa begitu Muhammad? Ya Allah, kalau yang masuk surga cuma setengahnya lagi, gimana nasibnya ya Allah? Kalau yang masuk surga hanya 2/3, yang 1/3-nya siapa untuk mereka ya Allah? Kalau yang masuk surga umatku hanya 3/4-nya, yang 1/4-nya ya Allah, kasihani mereka ya Allah. Aku memilih syafaat agar aku bisa menyelamatkan seluruh umatku hingga semuanya berakhir di dalam surga Allah Ta'ala. Jadi sekalian, makanya kalau ulama ditanya gitu, apakah seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga? Iya, iya. Walaupun ada yang mangkal dulu ke neraka, ada tuh yang melipir dulu ke neraka gitu kan, ada karena dosa-dosanya, tapi ujungnya masuk surga dengan syarat mati bawa iman.
dengan syarat mati tetap jadi umat Nabi Muhammad. Dan ini PR kita teman-teman, karena dosa yang kita lakukan terkadang menyebabkan iman tercabut dari dalam hati kita. Na'udzubillah. Kadang-kadang anak durhaka sama orang tua, akhirnya Allah marah, dicabut iman di saat akhir kehidupannya. Kadang-kadang ada orang merebutkan warisan saudaranya, mengambil hak milik orang lain, sehingga akhirnya jadi sebab dia nggak bisa mati bawa iman. Ada banyak hal. Ninggal sholat, Allah marah, disuruh sholat nggak sholat, cabut iman dari dalam hatinya. Na'udzubillah. Kita minta pada Allah, sebagaimana kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad, semoga sampai mati kita tetap jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu air matanya Nabi Muhammad. Makanya paling bikin girangnya Nabi Muhammad, paling bikin senengnya Nabi Muhammad itu Nabi bukan hanya senyum teman-teman, sampai disebutkan ketawa sendirian. Padahal kenapa tuh? Sayyidah Aisyah meriwayatkan, saya lihat Nabi Muhammad bangun dari tidur, Nabi tidur nih, kemudian Nabi Muhammad bangun, duduk gitu, Nabi Muhammad senyum, lebar banget senyumnya, sampai Sayyidah Aisyah tuh kaget banget gitu melihatnya. Ma'adhakaka ya Rasulullah, apa yang bikin kau tertawa segitu senengnya wahai Rasul? Sampai bukan senyum lagi tapi ketawa, bahasanya Sayyidah Aisyah. Dari ini senengnya nih bukan cuman ketawa aja gitu, tapi sampai kayak jadi bukan cuman senyum, sampai udah jadi ketawa gitu. Ketawa enak banget gitu. Kenapa sih Rasul? Bangun tidur loh, apa ngimpi bidadari mungkin? Katanya Nabi Muhammad, ra'aitu, waktu saya tidur tadi, anzal ilayyal ayah, saya diturunkan Al-Quran, wa ana naim, sedangkan saya tidur tadi, khairun li wa ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih saya sukai ayat itu daripada saya dikasih dunia dan seisinya. Kalau misalnya nih Nabi dikasih, wahai Muhammad, aku beri kepadamu dunia dan seisinya, halal buat kamu wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, enggak sesenang ini saya. Yang Allah turunkan kepada saya jauh lebih menyenangkan daripada saya andai dikasih dunia dan seisinya. Apa itu? Nabi kemudian membacakan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Kata Allah, aku bukakan untukmu pembukaan kota Mekah, dan saat itu terjadi, liyaghfira lakallahu ma taqaddam min dhanbik wa ma ta'akhkhar, Allah akan ampuni wahai Muhammad dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Bu, Nabi seseneng itu dapat ampunan. Kak, Dek, Nabi sesenang itu dapat ampunan. Sampai kata Nabi Muhammad, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Emang dosa Nabi banyak? Bukan banyak teman-teman, nggak ada. Nabi itu mustahil bikin dosa, karena semua Nabi punya sifat maksum. Semua Nabi itu punya sifat terjaga dari dosa. Bukan hanya Nabi Muhammad, semua Nabi-Nabinya Allah maksum. Jadi sekalian, Nabi nggak bikin dosa, Nabi nggak punya dosa, tapi kok Nabi seseneng itu dapat ampunan? Ibu tahu kenapa? Karena ampunan tersebut gede banget, banyak banget, bisa dipakai Nabi buat kepada umatnya. Maka kenapa kita waktu qiyam tadi kita bilang, Rabbi faghfirli
bunubi bibarkatil hadi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dengan berkatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, saya minta ampunan yang kau turunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi itu diturunin ampunan besar banget, cukup buat jadi sebab Allah mengampuni dosa saya. Cukup buat jadi sebab Allah mengampuni dosa-dosamu sebesar apapun dosamu. Cukup buat jadi sebab Allah memberikan ampunan kepada kedua orang tuamu. Cukup buat jadi sebab Allah memberikan ampunan kepada kakak adikmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu. Muat semuanya tuh, cukup semuanya. Cuman masalahnya ada yang minta, ada yang enggak. Dan ini yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Minta ampunan Allah, tagih ampunan Allah yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad. Saya kalau doa agak darurat gitu, saya minta sungguh-sungguh sama Allah. Saya suka nagih, ya Allah, ampunanmu yang kau turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, pemberianmu yang kau turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ibu saudaraku sekalian saya muliakan, yuk nih di akhir majelis ini kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah karuniakan ampunan kepada kita sekalian. Oke. Baik. Kita dengarkan azan dulu, nanti kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi teman-teman saudara sekalian, itu air mata Nabi Muhammad SAW, banyak beliau menangis. Air matanya adalah untuk memohonkan ampunan bagi kita umatnya. Air mata beliau banyak menangis karena memohonkan bagi kita umatnya. Kita belajar juga buat memiripkan diri. Gini nih, kalau ada seseorang yang menyakitimu, kadang kan kita suka bilang ya Allah balas ya Allah, atau kita suka bilang ya Allah balaslah dia gitu dengan balasan, atau saya tidak memaafkan dia gitu. Saudara sekalian, padahal kalau Allah nggak maafin, itu artinya kan dia bakalan masuk neraka. Kamu berarti keinginan kamu nggak sesuai sama keinginannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kepengen semua umatnya masuk surga. Nabi kepengen semua umatnya masuk surga. Kamu ketika ada yang berbuat jahat sama kamu berat memaafkan dia, terus kamu minta Allah buat nggak maafin dia, padahal Allah tuh maha pengampun. Nabi Muhammad berharap umatnya semua mendapatkan ampunan. Nah itu jangan sampai kamu sama Nabi Muhammad beda visi misi. Kamunya pengen dia dibales, Nabi Muhammad pengen dia diampuni. Kan begitu? Betul gak? Jadi teman-teman, kalau kamu kepengen membersamai air mata Nabi sama air mata kamu, senyum Nabi sama senyum kamu, biar kamu pengen di akhirat nanti kamu bisa membersamai Nabi Muhammad. Saat di mahsyar kamu bisa bareng sama Nabi, kan seneng. Saat kamu di hari hisab ada Nabi Muhammad, kan seneng. Saat kamu ditimbang amal perbuatanmu, Nabi Muhammad ngasih syafaat, kan seneng. Saat kamu lewat di atas jembatan, kemudian kamu bisa aja karena dosa-dosa kamu tergelincir kakinya, Nabi Muhammad menyelamatkan kamu, kan seneng. Kalau kamu pengen disenangkan di hari akhirat nanti dengan kebersamaan dengan Nabi Muhammad, samakan visi misimu. Kalau ada yang berbuat jahat padamu, maafkan. Bilang begini nih, ya Allah saya tuh sebenarnya sakit hati ya Allah sama dia, tapi dia umatnya Nabi Muhammad. Nabi kepengen dia itu agar engkau ampuni, dan itu adalah doa Nabi Muhammad. Ya Allah, agar engkau mengampuninya, saya pun memaafkannya ya Allah, maka ampunilah dia. Kalau kamu bisa kayak begitu, kamu satu visi misi sama Nabi Muhammad, kamu udah sama air mata dan senyumnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu pantas di hari akhirat nanti buat barengan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang baik sama Nabi Muhammad, Nabi balas dengan kebaikan. Orang jahat sama Nabi Muhammad, Nabi balas dengan kebaikan. Kamu kalau bisa satu visi misi sama Nabi Muhammad, kamu pantas nanti di hari akhirat untuk membersamai Nabi Muhammad. Gak usah gampang tersinggungan. Nabi gak gampang tersinggungan. Dia gak tahu siapa saya. Emang kamu siapa? Emang kamu siapa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita nih kalau nggak jadi umatnya Nabi Muhammad bukan siapa-siapa. Kita kalau di hari akhirat nanti tidak berada dalam rombongan Nabi Muhammad, kita bukan siapa-siapa.
maka kamu pengen menjadi seseorang yang mulia di sisi Allah, dikasih banyak sama Allah Subhanahu wa taala, ampunan, hidayah, karunia, dikasih surga sama Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa adab. Yuk samain senyum kamu sama senyumnya Nabi, samain air mata kamu sama air matanya Nabi. Kalau ada yang perlu kamu tangisin dosamu, gak usah dosanya orang. Kalau kamu bilang, ya Allah saya sakit hati sama dia telah berbuat begini, kamu nangis, ya Allah balas dia, kamu artinya nangisin dosanya orang. Ngapain? Tangisin aja dosa kamu, tangisin, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Dengan cara itu kita jadinya sudah sama, senyum kita sama air mata kita sama dengan senyum dan air mata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita baca suratul Fatihah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, biar ditularin kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar Nabi Muhammad bias cahayanya Nabi semoga sampai ke dalam hati kita, menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, menerangi langkah kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi dengan kasih sayang Allah, sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.